walaupun Nyamone artis nih. Yang lah Nyamone gitu. Ngomong satu. Kerja nih. Ji, jadi gini, dari beberapa pemberitaan, dari beberapa sesuatu yang baca dari literatur dan lain sebagainya, dari berbagai sumber, tidak hanya satu media online, yang walaupun deket nih, walaupun cerita menyamu lebih mungkin 20 tahun ya kita merasa menyamu gitu, tetapi ada sesuatu yang menarik yang baca di sana. Aji pernah menolak sesuatu project waktu itu kalau nggak salah dengan almarhum Jimmy Sila dan Agung Cahyadi ya waktu, ya, yang waktu sekarang itu ya, masih sekarang di Australia, yang sempat menawari Aji untuk rekaman satu album oleh salah satu studio rekaman ternama waktu itu. Tapi kala itu Aji menolak untuk mundur dengan alasan idealisme yang tetap memilih gender yang sekarang Aji tekun ini adalah gender reggae. Kenapa bisa begitu, Ji? Nah itu sedikit lucu ya. Jadi saya menyadarinya baru sekarang. Jadi waktu itu kan masih mimpi ya? Bukan mimpi, tolak. Jadi masih muda, komitmen yang dulu itu jenengan Hajinya tolak terus ya. Darah masih panas kan. Jadi saya waktu itu ada salah satu recording studio label ternama di Bali. Jadi saya dengan almarhum Jimmy Silaa dengan Agung Cahyadi kita bikin satu single. Dan waktu itu mereka mengeluarinnya setiap galungan. Nah, setiap galungan. 6 bulan cepok betul Ji. Ya 6 bulan cepok. Jadi banyak artis Bali yang ada di sana, termasuk salah satunya saya. Jadi waktu itu masih namanya Joni Raga apalah. Nah, jadi waktu itu saya bikin satu lagu berbentuk reggae. Nah setelah itu kebetulan upload dengan masyarakat. Waktu itu kan masih radio ya, jadi request masih bagus. Jadi feedbacknya bagus. Nah, setelah itu saya ditawarin jadi bikin satu album. Nah dengan bernuansa Mandarin ya, jauh banget ya. Sebenarnya sih waktu itu kan ya namanya ego belum banyak mengerti. Sekarang baru kita sadarin ya. Sekarang juga kita bikin reggae berbahasa Bali dengan ya sedikit slendro, sedikit dengan genjek lah, kita mix. Waktu itu kan kita belum mengerti. Waktu itu kan lagi hit-hitnya di Bali itu tentang Mandarin kan. Sekarang saya justru tertantang. Saya juga akan coba bikin lagu reggae yang melodiknya Mandarin gitu loh. Ada salah satu nggak lagu Mandarin yang Haji? Belum. Waktu itu kan kita. Tapi lagu Mandarin yang selama ini ada dari dulu kan ada Teluk Bayur dan lain sebagainya, ada salah satu. Nah waktu itu kan masih top-topnya salah satu teman sahabat saya itu Widi Widiano. Iya. Ya, jadi waktu itu lagi boom-boomnya kan. Dan sampai sekarang dia juga masih. Ya satu manajemen kan di sana. Akhirnya saya justru ya mungkin saja waktu itu kalau saya jalan ya udah di sana. Jadi saya pilih nggak usah. Akhirnya balik gitu loh. Balik nggak lanjutin lagi nggak. Jadi ternyata Aji menemukan salah satu jalur yang memang khusus buat Aji gitu loh. Jadi yang melihat di samping gestur tubuh, karakter dan postur itu Aji memang menurut Tiang memang cocoknya di reggae. Kalau mainnya ke Mandarin atau pop dan lain sebagainya kan bukan main Mandarin, jadi main reggae yang ada nuansa Mandarin. Sebenarnya nggak salah. Waktu itu kita kan kurang pengetahuan. Salahnya baru masih terlalu idealis. Ya, salahnya baru bisa dirasakan sekarang kan. Sekarang kita main reggae dengan nuansa. Teman-teman kan banyak nuansa Jawa, nuansa. Jadi idealismenya memang tetap tolak waktu itu. Cuman kurang ngerti, nggak ngerti pasar. Tapi yang paling masyarakat ini ingin tahu, jadi fan penggemar karena di artis kan, walaupun Nyamone artis nih, yang lah Nyamone gitu. Tapi kan di satu sisi ada alasan kenapa sih mesti reggae yang menjadi gendernya Aji. What is the reason?
what is the reason? Ya. Ya kenapa reggae? Karena ya memang dari awal dicekokin reggae sama lingkungan dan salah satu band terkemuka dulu pada zaman saya yang nomor one of the world di Bali yang menguasai pasar bintang 1 sampai bintang 5 ya. Itu namanya Legend Band kan. Kita jadi grupis kan datang kemana-mana kan. Mereka pasti tahu zaman-zaman Bruno Bar ya. Jadi itu kita di Sanur itu dicekokin memang reggae gitu. Akhirnya ya kita jadi groovers, jadi pengikut, ya kita bikin reggae. Jadi cuman mungkin kalau nggak salah, kalau yang boleh, karena yang walaupun bukan penyanyi, bukan bisa bermain, tapi yang memang betul nikmat, ada roh yang dapat di reggae. Ada roh yang luar biasa. Tapi ada nggak inspirasi dari sekian deretan lagu reggae, baik dari Bob Marley dan lain sebagainya, teman-teman kita yang ada senior Aji yang di sana itu yang menginspirasi betul-betul Aji ini tenggelam. Karena Ampura niki semeton yang di samping orang lain ini kan memanggil Joni Agung. Kalau Tiang punya panggilan beda. Siapa ya? Gonggus. Orang nggak tahu beliau punya panggilan Gonggus. Biar awet muda. Ya, biar awet muda. Jadi Ji Ampura setelah itu yang kita dapat, ada nggak salah satu lirik atau idola Aji di reggae yang menginspirasi semua ini tetap Aji bertahan di genre ini gitu loh? Iya, saya terinspirasi dari semua musisi reggae. Dari semua musisi reggae karena saya sudah membuka diri, jadi saya akan mendengarkan semua genre reggae dan juga genre-genre yang lainnya. Artinya dan mohon maaf, saya bukan meng-copy paste. Jadi saya mendapatkan imun, suntikan energi dari berkarya. Jadi saya akan membuat saya ada mood untuk berkarya karena mendengarkan si A, si B, si C. Jadi itu yang akan saya tuangkan ke dalam sebuah karya. Iya. Tapi intinya adalah originalitas itu. Iya, original is the best. Is the best. Jadi apa namanya ini? Tapi akhir-akhir ini loh, akhir-akhir ini postingan Aji, live Aji dalam media sosial, selain berkreativitas di dalam seni musik yang agak terkejut. Mungkin gue ngaji nih, luar biasa Olimpian belajar nih 360 derajat loh Ji, dari Jamaika, dari zaman musik tang saya ngerti lo nyet akhirnya nyet juga Ji yang lihat nyet nupeng gitu loh. Jadi ada ini luar biasa kok Ji Gonggus ini bisa nupeng gitu loh. Jadi kenapa sih bisa mencelempung gitu loh, mencelempung ke tupeng. Nah salah satunya seperti inilah konten-kontennya apa namanya unggahan Gonggus itu Gonggus zaman orang udah. Jadi uleng pidan dari kapan sih Aji belajar nopeng, belajar menari topeng, dan kenapa tertarik dengan salah satu seni tradisional Bali ini gitu loh. Mungkin bedik teman-teman karena yang dulunya juga nopeng. Ada aja benar boleh ya. Kok gitu lah. Dari kapan? Hai. Ya sebenarnya sih kalau kita tiang di kampung ya, memang dari kakaknya Aji yang paling dur juga nopeng, kebetulan mungkin ya sudah satu jalur. Aji di Australia juga belajar nopeng juga. Ya juga ngayah juga di sana. Akhirnya saya memang kepingin, jadi akhirnya saya post trial. Jadi ada teman kita pemain bass kita punya puro. Menjunya di Mangku kan nopeng. Gitu awalnya. Udah di Mangku, beratnya di Mangku mau. Ya sekarang kan Mangku gede kan. Pak Tilam. Oh, Tilam itu ya. Kan salah satu personil kan? Iya, personil dari Double T. Jadi akhirnya saya nopeng di sana belajar. Cuma belajarnya enggak ada nanti saudara kita, teman kita Mangku Walid atau siapa kan bisa jadi dalang juga di satu paket nanti masuk. Iya, kalau sudah belajar kan semua tidak tertutup ya.
Jadi gitu ya awalnya. Ya awalnya itu saya belajar 1 bulan karena sudah karena dia mau melakukan tugasnya pengganti ayahnya. Jadi saya jalan. Jadi dengan teman yang ya bukan asal-asal, kita sekedar nawang bedik kan gitu. Akhirnya setelah itu saya diam di rumah, adalah cerita gini-gini sedikit. Akhirnya kebetulan Pak Agung Anomantida kan yang tahu yang di Rekod ya. Dia belajar nopeng di salah satu sanggar di Batuan. Jadi, wih, ini keren lah ya. Akhirnya saya telepon dia. Oh, ini kita udah ujian sesi pertama gitu. Saya datang tengok. Akhirnya saya bilang ketemu guru di Batuan. Oke, saya bilang sama sekarang saya ikut di kelas pertama. Artinya ada sekolah topeng di Batuan. Jadi saya ikut di sana memperdalam topeng. Nah, kebetulan guru saya ini kan salah satu topeng terkenal lah, kan sering diundang. Jadi teman-teman ada yang ngelemar, saya bonres, terus berjalan seperti itu. Jadi selama ini di topeng Aji belum pajakan ya? Belum pajakan. Saya belum berani majak karena kita kan saya baru belajar. Jadi saya belum belajar, ngelemar lah, ada yang lain-lain. Jadi tujuannya kan. Karakternya di sana yang Aji pegang apa? Kalau saya sih waktu kemarin sih banyak bonres ya. Bonres, terus juga Patih Madu kemarin. Patih Madu. Ya. Ampuro nih. Waris biasanya nggak di patung kan tidak di luar kelapai kepala gitu kan, di luar kelapai kepala lagi. Salah lagi nih. Maunya yang bisa nggak salah satu gimana keluar sebagai bonres sedikit aja, nggak banyak Ji, nggak banyak, dikit aja. Ya kalau saya biasanya di Bondres, kelompok saya di Batuan, namanya sanggar kaki BB House. Jadi biasanya jadi pengayah. Belawo saya. Om Swastiastu, Pak. Karena kita pakai karakter yang agak kiat gitu. Jadi baru masuk Om Swastiastu. Mana dia nih? Jadi Ampuro ini lagi sekali, mohon maaf. Kan rambut Aji panjang gimbal nih. Ya, panjang gimbal, ada nggak halangan? Kan dalam seni topeng itu kan ada gelungan atau udengan. Ya, dan juga topeng gimana Aji mengemix antara rambut yang seperti sekarang ini kan sulit nih ini kan kita pakai sengkulukan. Sengkulukan. Sering pakai sengkulukan begini, terus pakai udang, pakai topeng atau kadang dilepas dikat. Artinya nggak ada kendala ya, tapi nyambung dengan karakter itu. Ya, kebetulan saya sih banyak dibantu dengan teman-teman pembuat apel dan membuat gelungan dari buaya. Jadi saya spesial modern sendiri. Jadi kalau teman-teman yang mau pinjam gelungan saya mesti pakai bantalan. Pakai bantalan jelas lah. Ya, karena saya kalau yang lainnya mungkin ukurannya 13,5, 14 dan saya Aji 17 saya lah. Apelnya 15,5. 15. Pas. Jadi saya pesan sendiri. Jadi karena kan apel posisinya di sini. Ya, saya nggak bisa pakai tapel orang lain. Saya harus punya sendiri. Jadi selalu spesialis. Jadi artinya Aji harus seniman. Kan jadi seniman nih. Seniman Aji termasuk bagi tiang membangga lah. Bangga karena dalam tatanan orang Bali di sana kan ada yang disebut dengan Catur Moel. Ya. Terutama di mana Aji dahulunya bermain di modern, seni musik modern yang menggunakan gitar yang bukan asli orang Bali. Tapi sekarang Aji dengan kelanjutan usia otomatis Aji itu ingin mengabdi. Ya, dari dulu kepada masyarakat saya kan seimbang ya. Saya juga ikut ke Baris Keti juga di sana dulu. Saya udah kayak tapi ikut pecalang juga loh, Ji. Pecalang saya lihat itu serem, terlalu serem aja kalau jadi pecalang. Jadi kayak pecalang dari dulu. Yang juga 15 tahun. 15 tahun. Jadi luar biasa. Kita mulai dari tahun 1998 kan. Kita mulai dari pecalang. Dan otomatis itu pengabdian yang luar biasa, Ji. Ini juga memberikan inspirasi lah bagi tiang karena berpenampilan, bergerak di modernisasi, tidak harus meninggalkan tradisionalis. Ya, ini harus menjadi contoh loh buat teman-teman, sahabat semua sejauh manapun, apalagi Ajibnya di zaman tahun 80-an. Iya. 80-an sudah tahu Australia. Tapi beliau akhirnya generasinya tetap cinta pada Bali. Ya dong. Tidak